Banyak orang bicara soal masa depan, tapi sedikit yang berani jujur. Dunia ini sedang menuju krisis bukan karena kurang teknologi, tapi karena kita pura-pura tidak peduli. 3 isu ini kelihatannya jauh, padahal kalau kita salah langkah, peradaban bisa runtuh pelan-pelan, dan yang paling kena, generasi kita. Ibu Megawati mengucapkan pidato politik atau isu politik, tapi beliau menganggap ada yang lebih penting, itu soal kemanusiaan, soal lingkungan, soal persahabatan. Jadi saya menikmati Sekali lagi saya bilang dengan jujur dan tanpa basa-basi, saya senang. Bukan senang lebay, bukan senang pencitraan. Senang karena akhirnya Mega Moms, ya Megawati, menyentuh inti persoalan yang selama ini dibicarakan generasi muda sambil ngopi, sambil scroll, sambil nyinyir ke layar ponsel. Ada 3 isu besar, bukan isu receh, bukan isu trending sehari lalu hilang besok. 3 isu ini kalau dirawat bisa melahirkan peradaban. Kalau diabaikan, ya siap-siap, konflik, krisis, dan kekacauan berlapis. Mari kita mulai dari yang paling sensitif, politik global, khususnya Venezuela. Banyak yang langsung alergi dengar ini, katanya jauh. Katanya bukan urusan kita, katanya ribet, tapi justru di situ letak masalahnya. Dunia hari ini dipenuhi orang-orang yang pura-pura tidak peduli, sampai akhirnya dampaknya nyampe ke dapur sendiri. Venezuela bukan sekadar nama negara di peta. Ia adalah contoh telanjang bagaimana sebuah bangsa bisa ditekan, diisolasi, dilabeli, lalu dipaksa tunduk atas nama demokrasi versi siapa. Isunya sederhana tapi sering dipelintir. Hak sebuah negara untuk mempertahankan kedaulatannya. Titik. Tidak ada embel-embel, tidak ada catatan kaki, tidak ada syarat-syarat halus yang ujungnya ancaman. Ketika satu negara merasa paling benar, lalu merasa berhak menentukan siapa pemimpin negara lain, disitulah peradaban mulai retak. Hari ini Venezuela. Besok bisa negara lain. Lusa? Jangan kaget kalau giliran kita yang diajari cara benar mengelola negara versi luar. Mega mengangkat isu ini bukan karena nostalgia perang dingin, tapi karena logikanya masih relevan. Dunia belum berubah sejauh yang kita kira. Masih ada negara kuat yang doyan mengatur, masih ada sanksi ekonomi yang dijual sebagai moralitas. Masih ada embargo yang dibungkus kata-kata manis. Dan generasi muda perlu tahu, ini bukan soal ideologi lama versus baru. Ini soal harga diri bangsa. Lalu kita masuk ke isu kedua. Ini isu yang sering dibahas, sering diunggah, sering dipakai buat konten, tapi ironisnya sering tidak dipahami secara utuh. Perubahan iklim, climate change, climate strike. Semua orang bisa ngomong, tapi tidak semua mau berubah. Kita suka teriak soal lingkungan, tapi masih buang sampah sembarangan. Kita marah hutan dibakar, tapi masih bangga pakai gaya hidup rakus energi. Di titik ini, pertemuan dengan Paus Fransiskus jadi simbol penting. Bukan karena agamanya, bukan karena seremoni, tapi karena pesan moralnya. Lingkungan bukan sekadar urusan teknis, bukan cuma grafik suhu, bukan hanya laporan ilmiah. Ini soal etika, soal relasi manusia dengan bumi. Mega menangkap ini, bahwa krisis lingkungan adalah krisis peradaban. Bukan sekadar krisis cuaca. Kalau bumi rusak, jangan harap manusia beradab. Sesederhana itu, kita bisa punya teknologi canggih, tapi kalau air habis, tanah mati, udara kotor, semua runtuh. Dan yang paling lucu atau paling menyedihkan, yang paling kena dampak, justru mereka yang paling sedikit merusak. Orang kecil, desa, pesisir, petani, nelayan. Mereka tidak ikut rapat global, tapi menanggung akibat keputusan global. Disinilah Mega bicara soal akar rumput. Bukan jargon, bukan slogan, tapi kerja panjang. Mengingatkan generasi muda bahwa menjaga lingkungan bukan tren Instagram. Ini soal warisan. Soal apakah anak cucu kita nanti hidup di bumi atau di reruntuhan. Masuk ke isu ketiga, ini yang sering dianggap klise, tapi justru paling sulit dijalankan. Solidaritas kemanusiaan, persahabatan antar manusia. Kedengarannya manis, tapi praktiknya pahit. Dunia hari ini penuh fragmentasi. Kita gampang marah, gampang curiga, gampang membenci. Beda sedikit langsung dicoret, beda pandangan langsung dicap. Mega menempatkan solidaritas sebagai kewajiban kader. Ini penting. Karena politik tanpa solidaritas cuma melahirkan elitisme. Kekuasaan tanpa empati cuma melahirkan penindasan. Solidaritas bukan berarti semua harus sama, tapi semua harus manusiawi. Dan di titik ini 3 isu itu bertemu. Politik tanpa kekerasan,
lingkungan yang dijaga, manusia yang saling menopang. Ini bukan mimpi utopis. Ini peta jalan peradaban. Masalahnya cuma satu. Mau atau tidak, generasi muda hari ini sebenarnya paham. Mereka kritis. Mereka sinis karena terlalu sering dibohongi. Tapi justru karena itu, ketika isu-isu besar ini diangkat dengan jujur, tanpa sok suci, tanpa menggurui, mereka bisa nyambung. Mereka tahu dunia ini tidak baik-baik saja. Mereka hanya menunggu siapa yang berani bicara lurus. Dan disinilah narasi ini menjadi relevan. Bukan untuk mengkultuskan siapapun, tapi untuk menegaskan bahwa 3 isu ini bukan pilihan. Ini keharusan. Kalau mau peradaban berlanjut, bukan sekadar bertahan. Dan percayalah, ini baru permulaan. Karena setelah 3 isu itu disebut, pertanyaan besarnya bukan lagi apa yang harus diperhatikan, tapi siapa yang benar-benar berani konsisten. Bicara soal dunia tanpa kekerasan itu gampang. Semua orang bisa angkat tangan, semua bisa bilang setuju. Tapi begitu kepentingan ekonomi masuk, begitu kekuasaan mulai terganggu, prinsip langsung dicari pintu darurat. Dunia tanpa kekerasan seringkali cuma slogan yang dipajang di konferensi, lalu dilupakan di ruang rapat tertutup. Lihat saja bagaimana konflik global dikelola. Banyak yang pura-pura netral, padahal aslinya hitung untung. Banyak yang mengutuk perang, tapi diam-diam jual senjata. Banyak yang bicara HAM, tapi tutup mata ketika pelanggarannya dilakukan sekutu sendiri. Dunia seperti ini mau dibilang beradab? Jangan bercanda. Dan disinilah generasi muda sering frustrasi. Mereka melihat kemunafikan global secara telanjang. Mereka melihat standar ganda. Mereka melihat bagaimana nyawa manusia bisa dihargai berbeda tergantung paspor. Yang satu disebut tragedi, yang lain disebut statistik. Yang satu diperingati, yang lain dilupakan. Ini bukan teori konspirasi, ini realitas yang bisa dilihat tanpa mikroskop. Makanya ketika isu Venezuela diangkat, pesan utamanya bukan Venezuela. Pesannya adalah prinsip. Kalau hari ini kita diam, melihat satu negara diinjak, besok jangan kaget. Kalau konsep kedaulatan tinggal kata di buku pelajaran. Dunia tanpa kekerasan tidak lahir dari negara kuat yang baik hati. Ia lahir dari keberanian negara-negara untuk berkata, cukup. Masuk lagi ke isu lingkungan, karena ini sering disalahpahami. Banyak yang mengira menjaga bumi itu urusan aktivis, urusan LSM, urusan anak-anak yang demo bolos sekolah. Padahal krisis iklim itu urusan dapur, urusan harga pangan, urusan banjir yang makin sering, urusan panas yang bikin orang cepat marah. Iya, panas itu bukan cuma bikin es mencair, tapi juga bikin emosi manusia gampang meledak. Perubahan iklim memperparah konflik, ini fakta. Ketika sumber daya makin langka, manusia makin brutal. Ketika air bersih jadi rebutan, solidaritas diuji. Ketika lahan subur menyempit, kekerasan jadi pilihan cepat. Jadi jangan heran kalau isu lingkungan selalu nyambung ke isu perdamaian. Ini satu paket, bukan 2 bab terpisah. Mega membaca ini bukan dari Twitter, tapi dari pengalaman panjang melihat bagaimana kekuasaan bekerja. Dan pertemuan dengan Paus Fransiskus menegaskan satu hal penting, bahwa menjaga bumi itu bukan soal kiri atau kanan, bukan soal agama atau ideologi. Ini soal bertahan hidup dengan bermartabat. Dan lucunya, yang paling ribut menertawakan isu lingkungan biasanya yang paling aman. Tinggal di kota. Punya ACI, punya akses air bersih. Begitu banjir datang, baru teriak. Begitu harga pangan naik, baru salahkan pemerintah. Padahal akar masalahnya jauh lebih dalam. Lalu kita kembali ke solidaritas. Ini isu yang paling sering diperkosa maknanya. Solidaritas sering dijadikan jargon kampanye tapi dilupakan setelah kursi didapat. Solidaritas sering disebut di pidato tapi absen di kebijakan. Yang kuat makin kuat, yang lemah disuruh sabar. Padahal solidaritas itu kerja berat. Ia menuntut kita menahan ego. Menuntut kita mendengar, bukan hanya bicara. Menuntut kita membantu tanpa selalu menghitung untung. Dan ini tidak populer, tidak seksi, tidak viral, tapi justru ini yang menentukan apakah sebuah bangsa bertahan atau hancur dari dalam. Ketika Mega menyebut solidaritas sebagai kewajiban kader, itu bukan basa-basi ideologis. Itu peringatan bahwa politik tanpa solidaritas akan melahirkan generasi elit yang terputus dari rakyat.
Dan sejarah sudah berkali-kali menunjukkan, elit yang lupa daratan selalu jatuh dengan cara yang tidak anggun. 3 isu ini, anti kekerasan global, penjagaan bumi, dan solidarita. Teknologi, tapi karena kita pura-pura tidak peduli. 3 isu ini kelihatannya jauh, padahal kalau kita salah langkah, peradaban bisa runtuh pelan-pelan, dan yang paling kena, generasi kita.